Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil isa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma sholli ala habibika wa rasulikal mustafa Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyara amma ba'da. Para pendengar dimanapun Anda berada, para santriwan, santri putri, dan para jamaah sekalian, sebelum kajian kitab Mujazul Kalam Syarah Aqidatul Awam kita mulai, maka mari kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa dihindarkan oleh Allah dari sifat tidak peduli kepada orang lain, dihindarkan oleh Allah dari sifat tidak mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bauddin An-Naksabandi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi wa usulihim wa furuhim wa silsilati tariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furuhim. Annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila hadrati jasadi wa ruhi Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya hafidhahullah ta'ala ataulallah umrah. Wa ila hadrati Sayyidil Walid Asy-Syaikh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'diyah wa usulihi wa furu'ihi wa jami' masyayikhina fi Lirboyo Kediri, fi Kewakian, fi Ribat Al-Mu'ayyad wa fi Ribat Al-Faqih Kaumansila wa jami' masyayikhina mandufina fi Zambal wal Furat wal Aqdar wa usulihim wa furuhim wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan Eyang Kanjeng Sultan Agung wa usulihim wa furuhim wa awliya desal masyhur wali songo wa awliya asab'al masyhur wali bitu wa usulihim wa furuhim lahumul Fatihah. Para hadirin, para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami mulai kajian pada hari ini, maka kami senantiasa mengingatkan, mari kita taati apa yang menjadi anjuran pemerintah, laksanakan protokoler kesehatan, pakai hand sanitizer, pakai masker sebagaimana tadi kami mencontohkan, dan senantiasa berusaha menghadirkan yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kitab Mujazul Kalam Syarah Aqidatul Awam karya guru kami Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'diyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 5. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan, beliau memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentu telah masyhur kullu amrin dibalik. Setiap sesuatu itu akan banyak cacatnya, akan banyak kekurangannya jika tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil baqi 'alad dawami. Beliau mengawali kajian kitabnya dengan mengucapkan segala puji bagi Allah, Zat yang maha kekal untuk selama-lamanya. Al-mutafarridu bil khalqi wal ijadi wal i'dami. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau adalah orang zat yang sendiri dalam menciptakan, mewujudkan dan meniadakan sesuatu. Tidak butuh bantuan orang lain, tidak butuh bantuan zat yang lain, karena Allah adalah mukhalafatul hawadisi, kemudian qiyamuhu bi nafsihi. Subhanahu wa ta'ala ittasofa bi sifatil kamal. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, tidak punya kekurangan sedikit pun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'ita binu'util jalal, yang mana disifati dengan sifat-sifat yang agung, yang sempurna. Laisa kamitslihi syai'un, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sama dan mirip seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Wala misla wala niddalah fi dzatin wala sifatin wala af'alin.
Tidak samanya itu dalam apa? Yang pertama, tidak sama dalam urusan zatnya tidak sama zatnya. Kemudian sifatnya nggak ada yang sama. Allah adalah zat yang maha rahmah, nggak ada yang punya rahmah seperti Allah Subhanahu wa taala. Wala af'alin, dan perbuatannya tidak sama dengan perbuatan makhluk. Tafarroda bil kibriya wahtajaba bil jalal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian patut untuk dibanggakan dan patut untuk bangga, serta Allah sendirilah yang kemudian memiliki kebesaran dan meliputi segala keagungan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul muta'al. Dan kemudian beliau Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah dalam kitabnya mengatakan, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang kemudian Tuhan kedua daripada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna sayyidana wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'atsahu maulahu hadiyan wa basyiran wa nadhiran wa da'iyan. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah bahwa aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus yaitu Sayyidina Muhammad sebagai hambanya dan rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau menetapkan, yang mana beliau mengutus untuk menyebarkan hidayah, menyebarkan basyiron, kabar gembira, wa nadhiron, dan peringatan. Kemudian wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Kemudian Kanjeng Nabi SAW diutus untuk menjadi sebab, yaitu mengajak para manusia menuju jalan yang diizinkan oleh Allah dan menjadi sinar yang menerangi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fadalla al-khalqa alaihi wa arsyadahum ilaih. Kemudian Pak Nabi Muhammad SAW menjadi petunjuk daripada makhluk serta meluruskan ke jalan yang kemudian diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab yaitu Al-Mawsu'al Yusufiyah, innama ana muhtadun, sesungguhnya aku adalah diciptakan sebagai pemberi petunjuk, wasilah Allah memberikan petunjuk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah dikatakan di dalam kitab ini, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar. Hendaknya setiap kita memulai dari setiap perbuatan kita selain bismillah, hamdalah, sholawat, maka Sayyidil Walid memulai dengan membaca yaitu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar. Semoga segala puji dan rahmatnya Allah diberikan kepada Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang terpilih, wa ala alihi wa sahbihi abrar, serta keluarga serta sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya mulia-mulia. Tidak ada satupun keluarga Nabi dan tidak ada satupun keluarga daripada sahabat Nabi Muhammad, tidak ada sahabat Nabi Muhammad kecuali pasti mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala man nahaja manhajahum wa sara bi sayrihi minal a'immatil akhyar. Begitu juga Sayyidil Walid berdoa semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatannya kepada orang-orang yang kemudian terpilih, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan serta manhaj serta metodologi berfikir para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, lamma ra'aitu aqidatul awam, Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, ketika aku melihat ada kitab Aqidatul Awam di Syekh Ahmad Al-Marzuki. Kitab ini karya siapa? Karya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Qad amma bihan naf'a. Kemudian yang mana memberikan kemanfaatan yang sangat luas, wa daima yusari'u fi hifdhiha an-nash'u. Kemudian yang mana terus menerus berkembang sampai akhir zaman sekarang ini, kitab Aqidatul Awam senantiasa dihafalkan oleh para pencari ilmu. Ahbabtu an adha'a 'alaiha ta'liqatin mufidatin.
Maka ketika aku melihat ada kitab yang mulia, ada kitab yang agung tersebut, kemudian aku mentaklikoti, kemudian aku pengen membuat catatan-catatan. Kalau dalam bahasa kita ya syarah yang insya Allah dengan syarah ini akan memberikan kemanfaatan, memberikan penjelasan dan pemahaman lebih luas daripada kitab Aqidatul Awam. Kemudian tusyrahu alfaduhu alatifah. Di dalam kitab ini aku akan menjelaskan daripada kalimat-kalimat Aqidatul Awam yang sangat lembut, yang sangat ringkas. Aku jabarkan di dalam kitab ini. Wasammaituha, dan aku beri nama kitab karyaku ini dengan nama Mujazul Kalam Syarah Aqidatul Awam. Wa in kuntu qad subiqat lidzalikal amal. Kemudian beliau mengatakan walaupun pekerjaan ini sudah ada yang mendahului. Artinya apa? Kitab-kitab tentang syarah Aqidatul Awam banyak, seperti kitab Nurul Dhulam, seperti kitab Jala'ul Afa'af, seperti kitab-kitab yang lain yang memang sebenarnya kitab itu adalah kitab yang pengen menjelaskan daripada kitab Aqidatul Awam. Wa in kuntu qad subiqat lidzalikal amal wal fadlu lisabiq laisa fihi jidal. Kemudian beliau mengatakan beliau kemudian sangat tawaduk sekali. Syekh Ba'atiyah sangat tawaduk. Beliau mengatakan bagaimanapun juga orang yang terdahulu dan mendahuluiku adalah orang yang lebih mulia daripada diriku. Mereka adalah mulia, lebih mulia daripada diriku di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan pendapat. Khassah wa annal alamata Syekh Muhammad An-Nawawi Jawi qad waddaha alfaduha. Contohnya siapa? Terkhusus kepada orang yang beliau fans. Siapa yang beliau ngefani? Yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi, yang mana Syekh Nawawi Al-Jawi telah mengarang sebuah kitab syarah daripada Aqidatul Awam yang sangat terkenal. Wa syarrahaha syarhan ajiban. Syekh Nawawi telah mengarang syarah yang sangat luar biasa tentang kitab Aqidatul Awam, mali'an bil fawaidi, yang mana penuh dengan faedah-faedah al-amaliyati yang bersifat amaliyah. Fi dzatil fani wa ghairihi, di dalam fan ilmu akidah dan kitab-kitab yang lain. Jadi Imam Nawawi memang punya kitab yang mensyarahi kitab Aqidatul Awam. Fa ajabtu iktasara syarhal manduma fi maudhiha li'anna al-himam qad dha'iftu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya tidak mengurangi semangat beliau ketika membaca kitabnya Syekh Nawawi yang sangat luar biasa. Beliau pun juga ketika membaca kitab itu tambah semangatnya luar biasa. Beliau iri, ya Allah berikanlah aku kemudian semangat seperti halnya Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang kitab daripada Syarah Aqidatul Awam. Beliau kemudian semangat mengarang kitab dengan tujuan apa? Dengan mengarang kitab ini para pencari ilmu khususnya yang ingin belajar ilmu akidah diberi semangat untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan mulia daripada Sayyidul Walid di dalam mengarang daripada kitab Aqidatul Awam. Semoga Sayyidul Walid Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidul Walid mengatakan fa jama'tu min kutubi ahli ilmi. Beliau tawaduknya, saking tawaduknya beliau mengatakan, aku tuh sebenarnya enggak mengarang kitab, cuman aku mengumpulkan pendapat daripada beberapa kitabnya para ulama fi hadzal mudmar mayunasibul mubtadi fihi. Di dalam kemudian petikan kitab yang di dalam petikan kitab yang mana sangat dakik, sangat perlu didetailkan maknanya. Dengan tujuan apa? Kitab yang dikarang ini sehingga akan sangat cocok dan akan sangat bermanfaat bagi mubtadi, bagi orang-orang yang sedang ingin belajar kitab daripada Aqidatul Awam, sehingga mereka bisa lebih paham, lebih mendalam daripada kitab Aqidatul Awam. Wa khassatun anna ma'rifata alfadi misli hadhil mandumah wallati hiya awwalu darajatis salam allati yartaqi 'alaiha min man arada ma'rifata sifatil wajibat lillahi ta'ala. Kemudian terkhusus ya
makna-makna yang terkandung di dalam nadom-nadom yang berhubungan dengan sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam nadom-nadom yang berhubungan dengan sifat wajibnya Allah, beliau ingin lebih panjang lebar berbicara, karena di dalam sifat-sifat wajibnya Allah itulah kemudian sangat penting sekali di dalam ilmu akidah. Wal mustahilah alaih, serta sifat mustahilnya Allah. Wal jaizatu alahu, serta sifat jaiznya Allah. Wa hadzal qadru alladhi yakhussu ilahiyah fi umuril aqdiyat. Kemudian kenapa? Karena sifat-sifat inilah yang menurut beliau sangat penting di dalam ilmu akidah. Wa kadza ma yashtamilu ala an-nubuwati was-sam'iyati was-sama'iyati wa minha yadariju talibu fi ghairiha min ummahatil kutub fi fahmi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau juga sangat akan detail di dalam menjelaskan daripada bab-bab yang berhubungan dengan, yaitu bab-bab yang berhubungan dengan ilmu akidah, bab-bab yang berhubungan dengan sifat kenabian. Bolehkah kita mengatakan Nabi itu kemudian pernah bersalah? Bolehkah kita mengatakan Nabi itu kemudian punya sifat cacat? Maka nanti akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah di dalam kitabnya Mujazul Kalam. Kemudian bagaimana beliau kemudian mampu mengarahkan kita di dalam memahami kitab ini menjadi orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah tujuannya. Wallati yajibu ayyatahassana biha al-mu'minu wa khassatu talibil ilmi fi zamani satin fihi madhabu ahlil ahwa'i minal mubtadi'ah. Di mana beliau merasa sangat penting sekali mengarang kitab ini di zaman yang sekarang ini banyak sekali pelaku-pelaku bid'ah, pelaku-pelaku yang kemudian melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau berusaha mengarang kitab ini dengan tujuan apa? Agar para manusia, agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tersesat kepada akidah-akidah yang kemudian terkenal sebagai akidah bid'ah, tidak sesuai dengan apa yang kemudian dianjurkan di dalam kitab dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan oleh beliau Syekh Sayyidil Walid, wa asbaha la khalasu illa bidirasatin wa fihi tathabbata biha qawaida madhhabi ahli sunnah wal jamaah fi nafsi talibil ilmi hatta la tudfa'u bihi al-ahwa ila ahli dhalal min al-farqi allati min al-firaqi allati dzakaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsihim. Kenapa? Karena kalau tidak ada kitab-kitab yang membantah daripada akidah-akidah yang bid'ah tersebut, maka akan dikhawatirkan kelak di akhir zaman banyak orang yang kemudian jauh daripada akidahnya Nabi Muhammad SAW, jauh daripada perintah dan uswahnya Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidil Walid Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah dengan penuh kesungguhan dan penuh keikhlasan beliau mengarang kitab ini dengan harapan siapapun yang mengkaji kitab ini akan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan berakidah sebagaimana akidah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wallati auduha fiha iftaraqa ummatahu, maka iftaraqa ummatahu maka alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi kama fi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah ini telah dijelaskan di dalam beberapa kitab bahwa Islam kelak akan terpecah menjadi banyak sekali golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Berapa jumlah perpecahan tersebut? Berjumlah 73 golongan. Yang kemudian dikatakan di dalam kitab ini sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ya'tiyanna ala ummati ma utiya ala bani Israil hazzu an-na'la bin na'li. Sungguh katanya Rasulullah akan terjadi kepada umat Islam yaitu peristiwa yang pernah terjadi di zaman yaitu Bani Israel. Bahkan hampir-hampir mirip. Jadi
Islam itu akan seperti Bani Israel, bahkan mirip-mirip, sangat mirip sekali, sebagaimana diibaratkan sandal yang tertukar satu orang dengan orang yang lain, seperti itu. Ya, kemudian beliau mengatakan hatta idza kana minhum min ummati man ata ummatan alaniyatan lakana fi ummati may yasna'u dzalik. Kemudian bahkan akan terjadi pada suatu ketika salah satu di antara mereka yang terjadi orang yang mana mereka itu ata ummahu alaniyah, mereka itu tidak segan-segan menzinai ibunya secara terang-terangan. Kemudian dikatakan bahwasanya umatku pun juga akan melakukan seperti itu. Jadi akan terjadi suatu keadaan di mana umatnya Nabi Muhammad SAW akan juga meniru Bani Israel, akan juga meniru orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama. Mereka menzinai orang tuanya secara terang-terangan, sebagaimana dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bani Israila tafarraqat ala sanataini wa sab'ina millah, di mana Bani Israel kelak akan terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian watafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millatan wahidatan, di mana umatku kelak akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya menjadi ahli neraka kecuali yaitu satu golongan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, siapa dia wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang masuk surga adalah aku dan orang-orang yang mengikuti para sahabatku, seperti itu. Maka kalau ada orang mengatakan kita itu ya harus mengikuti Nabi Muhammad saja, maka ini adalah pendapat yang kurang tepat, pendapat yang kurang tepat menurut hadis ini. Kita mengikuti siapa? Kanjeng Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna bani Israila taraqat ala ihda wa sab'ina firqah wa inna ummati sataftariqu ala sanatayn wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidatun wa hiya al jamaah. Dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abi Dawud bahwasanya umat Bani Israel kelak akan terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian umatnya Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Siapa? Yaitu al-jamaah. Kalau kita sering menyebutnya ahlus sunnah wal jamaah. Fangdur ila qauli sallallahu alaihi wasallam illa jamaah wa huwa zahirun ala annahum ahlul sunnah wal jamaati wa hum al-sawadul a'dham min ulama'il muslimin. Kalau kita melihat bahwasanya ada pengecualian yaitu pada kalimat jamaah, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seluruh umat Nabi Muhammad kelak akan menjadi ahli neraka kecuali orang yang mengikuti golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian mereka lah as-sawadul a'dham, golongan yang besar daripada ulamanya orang muslim. Fatadbiru rahmatuka rahmatuka rahimakallahu ilal jama'atil muslimin wa ila i'tiqadi saru fasara ilahi watruk ahlal ahwa wad dhalal. Beliau kemudian berdoa semoga kita semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mendapatkan berkah daripada ilmu yang kita pelajari. Kita senantiasa mampu untuk senantiasa istiqomah di dalam jalan yang kemudian ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad awdaha dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam ala innaman qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Kemudian juga dijelaskan lagi di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Musnad Ahmad ibn Hanbal bahwasanya umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad itu telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73, sedangkan umatnya Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar,
72 golongan menjadi ahli neraka, wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Dan yang satu menjadi ahli surga. Siapa dia? Dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tujaro. Kemudian Rasulullah mengatakan, maka ingatlah, kelak akan ada di antara umatku yang mereka akan menjual kesesatan, kira-kira begitu. Tatajaro bihim tilkal ahwa kama yatajaro al kalabu bisahibi la yabqa minhu arakun wala mafsulun illa dakhalahu. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya mereka akan menyebarkan kesesatan seperti tertularnya anjing yang terkena infeksi dari satu tubuh kepada tubuh yang lain. Yaitu seperti anjing yang menggigit kulitnya orang sehingga kulitnya akan terkena infeksi. Maka dikatakan di dalam kitab ini, wala mafsulun illa dakhalahu mu'arakun. Mereka tidak punya otot, mereka tidak punya sendi sekalipun, kecuali semuanya akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajah fi riwayatin, di dalam salah satu riwayat dikatakan, qalu man hiya ya Rasulullah, siapa dia yang masuk neraka wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah yaitu mereka yang ahlu sunnah jamaah adalah orang-orang yang mengikutiku dan mengikuti para sahabatku. Kemudian di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dikatakan kulluha finnar illa as-sawad al-a'dham. Semuanya masuk neraka kecuali as-sawadul a'dham. Wa qad bayyana laka annahu yajibu 'alaika ay yakuna i'tiqaduka i'tiqadas sawadil 'a'dham. Maka sudah sangat jelas bahwa kita itu wajib memastikan bahwa akidah kita adalah akidah yang mengikuti golongan yang besar minal muslimin. Fangdur dzalika jayyidan wa tadabbarahu wa wajruk ma siwahu wa tabassara fi amri nafsika wa la tatajara bika al ahwa. Maka di dalam kitab ini dikatakan hendaknya kita itu melihat secara jernih, melihat secara hati-hati, melihat secara penuh konsentrasi. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan golongan yang mulia tersebut, kita mengikuti golongan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti golongan-golongan yang mengikuti hawa nafsunya. Wal farqul madmuma fi hadhil ahadits via firaqu ashabil ahwa wad dhalal alladziina khalafu al firqatan najiyah. Maksudnya adalah golongan yang sesat. Siapa mereka? Golongan yang keluar daripada golongan yang beruntung fi masail adli wa tauhid, di dalam masalah-masalah keadilan dan tauhid. Awil wa'di wal wa'id, baik dalam urusan yaitu pahala dan urusan siksa. Awil qadri awil istita'ah, dalam urusan mampu dan urusan yaitu kemampuan. Awil takriril khair wasyarr, kemudian di dalam urusan mengulang-ulang yaitu kebaikan dan yaitu kejelekan. Adapun sekte-sekte atau golongan yang sesat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, mereka adalah golongan-golongan yang hendaknya kita tinggalkan, hendaknya kita tidak ikuti, karena mereka akan mendapatkan laknat atau adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hasilu anna ulama al-Islam qalu, maka hasilnya atau terakhir adalah para ulama Islam kemudian mengatakan qad dhaharat min usulil firaqi, telah jelas daripada pecahan-pecahan daripada pecahan agama Islam, al-hururiyati wal qadariyati wal jahmiyati wal murji'ati wal rafidhati wal jabariyati. Golongan-golongan itu adalah siapa? Yang pertama golongan Haruriyah, yang kedua golongan Qadariyah,
Yang ketiga golongan Murji'ah. Yang keempat golongan Rafidhah Syiah, dan yang kelima adalah golongan Jabariyah. Kemudian beliau mengatakan bahwa hendaknya kita meninggalkan daripada selain golongan, kita meninggalkan golongan-golongan tersebut. Wa qasamat kullamin minhuma minha ila sanatai wa asyara firqah fasar sanatai wa sab'ina firqah. Maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi 12 golongan besar. Di mana 12 golongan besar itu akan terpecah lagi menjadi 70, yaitu 72 golongan sebagaimana tadi telah dikatakan. Wa naqala al-Qurtubi an ba'dil ulama, Imam Qurtubi mengambil dari pendapat sebagian ulama, hadhil firqa allati zadat fi firaqi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum qaumun yu'aduna al-ulama wa yabghaduna al-fuqaha wa lam yakun dzalika fil umam salifah. Di mana pecahan-pecahan umat Nabi Muhammad itu hakikatnya adalah pecahan-pecahan yang tidak memusuhi ulama-ulama terdahulu. Pecahan-pecahan yang mana mereka adalah menyesatkan atau membendu daripada para ahli fikih. Walam yakun dzalika fil umam sabiqah. Maka umat yang seperti Nabi Muhammad itu tidak ada di zaman terlebih dahulu, zaman dulu. Faidatun qala Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad mengatakan, man ahabba sahiba bid'atin, barang siapa mencintai ahli bid'ah, ahbatallahu amaluhu wa akhraja nurul Islam min qalbi, maka akan dihilangkan oleh Allah yaitu pahala-pahala daripada orang tersebut, serta diangkat oleh Allah yaitu Islam di dalam hatinya. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Maka barang siapa orang yang berteman dengan orang-orang yang ahli bid'ah, barang siapa orang yang menikahkan anak perempuannya dengan ahli bid'ah, maka hal tersebut telah memutuskan daripada kekeluargaannya. Wa man jalasa ma'a sahibi bid'atin lam yu'tal hikmah. Barang siapa orang yang duduk dengan ahli bid'ah, maka dia tidak akan mampu memberikan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita dengan sungguh-sungguh mengkaji kitab Aqidatul Awam. Semoga kita berkumpul di sini, kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.